Mari kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yo ca wasa satang jiwe apasang dhamma muttamang ekahang jiwitang seyo pasato dhamma muttamang daripada hidup 100 tahun tanpa memahami Buddha, Dhamma, atau ajaran Guru Agung Buddha. Lebih baik hidup 1 hari memahami Buddha, Dhamma. Ya, pada Ibu Bapak dan saudara-saudari, saya menyampaikan selamat malam dan namo buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini, saya mau menyampaikan ceramah Dhamma dalam suasana yang berbeda. Jadi kita menggunakan aplikasi virtual, ya. Apa yang akan saya sampaikan di sini seperti yang ada di dalam tema, yaitu di mana ketika kita menjelang Waisak, sudahkah kita mempunyai keyakinan dalam kondisi spiritualitas kita yang tak tergoyahkan melalui pengalaman dan mempraktikkan Dhamma atau pengetahuan Dhamma. Ya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama, Hari Raya Trisuci Waisak atau kita biasanya menyebutnya Hari Raya Waisak, ya, akan kita lewati secara daring, ya, secara daring. Namun, apakah yang dikatakan sebagai keyakinan-keyakinan yang benar, yang dikatakan keyakinan yang akan mengkondisikan pengalaman dan praktik Dhamma secara mendalam, yang setiap saat kita lakukan secara berkesinambungan atau continue. Ya, biasanya kita sebagai umat Buddha atau umat berumah tangga atau para umat garawasa, biasanya kita melakukan penghormatan atau puja, menghormati puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang dikatakan sebagai 3 permata atau 3 mustika. Ya, biasanya kalau sebagai umat Buddha tentu kita melakukan puja kepada Tiratana dengan membacakan Parita, Wandana, Tisarana, dan Sacakiriyagata. Ya. Namun ada nggak dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha, kita melakukan yang dikatakan dengan puja akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya. Seperti contohnya di sini Ibu dan Bapak, saudara-saudari sedama, saya mau bertanya, apakah bisa hanya dengan kita membaca Parita, kemudian kita terhindar dari yang namanya penyakit? Bisa nggak? Di sini ada yang sudah pernah keyakinan kita kepada Parita, misalkan, ada di sini. Misalkan ketika kita sedang sakit, ya, ketika kita sedang menderita, dengan kita melakukan puja atau penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita akan semakin kuat keyakinannya. Ya, saya pernah menemui berbagai orang yang memang dikatakan penyakitnya sangat serius atau bisa dikatakan kena penyakit kanker. Ketika seseorang ini menjelang akhir hayatnya, ia sangat yakin sekali kepada Sangha. Hingga sampai ketika sedang sakit dan kemudian muncul cetana kehendak hati di dalam ajaran Guru Agung kita dengan cetana kita memunculkannya, saya akan berdana kepada Sangha, harus Sangha. Ya. Kemudian
si ibu ini mengundanglah keempat biku sangga untuk melakukan sangga dana. Ya. Ketika itu, ya ketika sang ibu ini mengundang biku sangga dan kemudian meskipun terbaring di ranjangnya, ya dengan keyakinan yang kuat mengkondisikan ibu ini menjelang akhir hayatnya meninggalnya dengan kondisi yang tenang. Ya, terkadang kan kalau kita misalkan sedang sakit, misalkan ya batin kita gelisah, ya batin kita itu khawatir, batin kita itu cemas, ya. Tetapi dengan kita mempraktekkan dhamma, misalkan saja perbuatan bajik yang kita lakukan, sebagai contoh yang tadi saya sampaikan, ini akan memberikan yang namanya pengertian dasar, ya pengertian dasar di mana ketika aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, aku akan mengkondisikan batinku semakin lebih rileks. Aku akan mengkondisikan batinku semakin lebih tenang. Ya. Jadi di mana keyakinan yang dikatakan perbuatan bajik pasti akan memberikan yang namanya perlindungan, berlindung. Ya. Jadi dikatakan kalau kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita berlindung kepada saripati dhammanya. Kita berlindung kepada yang namanya ajaran-ajaran yang sudah Sang Buddha sampaikan di dalam Tipitaka. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa ketika kita memperoleh keyakinan yang benar dengan cara yang baik, maka kita akan mempersembahkan yang namanya amisa puja. Ya, amisa puja itu terdiri dari apa? Biasanya kalau di altar ya, kalau misalkan setiap kali kita puja, biasanya kita mengganti air, ya. Kita memasang dupa, kemudian kita mempersembahkan bunga atau buah, makanan, ya, atau pelita, ya. Kalau di Hindu, ya, kalau di Hindu biasanya pujanya setiap pagi dan sore, ya. Ya makanya sebenarnya sama ya. Kalau di India, ya kalau di India sewaktu saya pergi ke India, mungkin Bapak Sarwan juga pernah ke India ya. Di mana ketika kita puja kepada Sang Buddha, kita bisa memberikan yang namanya wewangian ataupun persembahan berupa parfum kepada pohon Bodhi. Ya, kalau di Rupang Buddha ya kita mempersembahkannya biasanya jubah, ya jubah emas, ya. Ya, ini berbagai cara dikatakan sebagai amisa puja. Ya, atau kalau misalkan kita selama ini misalkan ya, kita misalkan menjelang Waisak saya akan melakukan pati-pati puja, Bante. Apa contoh yang melakukan pati-pati puja? Menjaga latihan 5 sila atau 8 sila dan melakukan secara berkesinambungan. Ya, syukur-syukur kalau Ibu dan Bapak menjelang Waisak bisa 1 bulan sebelumnya ya sambil mendengarkan sebulan pendalaman Dhamma sambil melakukan praktek atas sila dan meditasi atau dalam singkatnya Ameda ya. Ya, maka dari itu di sini dikatakan dalam keyakinan-keyakinan di sini ya kita melakukan bahwa perbuatan kebajikan yang kita lakukan sehari-hari ya ini dilandasi oleh keempat jenis keyakinan ya, atau bisa dikatakan sebagai sadda atau keyakinan yang dikatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa saya akan mengkondisikan keyakinan tingkat saya yang paling dasar atau dikatakan pasada sada ya. Pasada sada di sini yaitu di mana ketika kita bisa memahami keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan mengetahui bahwa manfaat-manfaat dari kita berlindung kepada Buddha dan Sangha ini akan mengkondisikan keyakinan yang sejati. Atau kalau di dalam sutta ya di dalam bala sutta ya. Di mana ketika kita sudah yakin kepada tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, keyakinan kita di sini akan semakin kuat atau kehendak kita akan semakin kuat ibarat kita menanam benih di ladang yang subur. Ini dikatakan keyakinan tingkat dasar, ya. Makanya dikatakan di dalam kitab komentar bahwa ketika seseorang bisa melakukan pemurnian, ya pemurnian di sini dikatakan pemurnian batin atau pikiran,
Sama halnya seperti seseorang menjernihkan diri dari kilesa, atau dalam bahasa Palinya dikatakan udaka pasadaka maniwiya, ya, di mana ketika ia setiap waktu membersihkan dirinya dari kekotoran batin, maka ia akan menjernihkan dirinya dia sebagaikan air yang dikatakan tidak akan kotor airnya, ya. Maka lagi, atau satu hal di sini di mana terkadang kita harus mengkondisikan batin kita jernih dan murni apabila kita bisa menjauhi dari yang namanya keangkuhan atau mana, ya. Jadi di mana dengan kita menjauhkan keangkuhan ini, kita akan selalu mengkondisikan batin kita tidak akan terombang-ambing. Ya, maka itu Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama, dikatakan ketika seseorang bisa batinnya tidak terombang-ambing, maka ia akan muncul perasaan yang dikatakan perasaan gembira dan bahagia. Ya, atau dikatakan di sini sebagai hatta wita bijani wiya. Ya, hatta wita bijani wiya, yang dikatakan bahwa bagaikan seseorang menggunakan tangannya sendiri untuk memperoleh kebajikan yang ia lakukan kepada tiratana. Jadi ketika seseorang ini melakukan kebajikan kepada tiratana dengan kedua tangannya sendiri, yang dikatakan akan mengkondisikan kesejahteraan dan kebahagiaan khususnya buat diri dia ketika melakukan kebajikan. Ya, yang ketiga di sini di mana ketika seseorang bisa mengkondisikan kekayaannya atau kesejahteraannya, baik pria ataupun wanita dalam keyakinan tingkat dasar ini, untuk bisa mengkondisikan kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi atau bersifat materi dalam hidupannya sehari-hari, ia akan mengkondisikan kesejahteraan dan kebahagiaan khususnya untuk spiritualitasnya. Ya, misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya di masa pandemi seperti ini, bagaimana cara kita bisa mengkondisikan batin kita meskipun selama kita kebaktian dari rumah, mendengarkan ceramah dari rumah, bermeditasi dari rumah, bagaimana cara kita agar bisa batin kita ini dalam tingkat dasar kita, keyakinan tingkat dasar ini, kita bisa menghormati Dhamma ketika sedang dibawakan. Ya, misalkan contohnya bisa sambil mendengarkan dan bisa dicatat, ya, atau bisa sambil mendengarkan dan kemudian nanti diulang kembali, direview kembali. Ini dikarenakan kita mengkondisikan perhatian kita kepada Dhamma tetap terjaga. Jangan sampai nanti ketika kita sedang misalkan mendengarkan ceramah Dhamma, kemudian karena semuanya misalkan di sini tutup video, ya, ada yang tinggal ke toilet, ya, ada yang tinggal makan, ya, atau ada yang tinggal komunikasi lewat handphone, WhatsApp-an, kan kita nggak tahu. Ya, tapi satu hal di sini, ini keyakinan tingkat dasar kita. Ya, maka dari itu, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama, tingkat dasar ini sangat perlu kita kembangkan untuk menuju kepada tingkat kedua, ya, yang dikatakan keyakinan yang kokoh karena kita sudah memahami Dhamma, atau okapanasada. Ya, okapanasada di mana misalkan ibu dan bapak serta saudara-saudara sedama sudah paham arti dari yang namanya caga, kedarmawanan, arti dari yang namanya 10 macam perbuatan jasa atau dasa punya kilewatu. Sudah paham dari yang namanya 10 paramita, ya. Tapi dalam tingkat praktiknya, ya, bagaimana cara kita untuk bisa melengkapi setahap demi setahap untuk kita mengembangkan yang dikatakan keyakinan kita tidak tergoyahkan, ya, keyakinan kita tidak tergoyahkan. Jadi di sini di mana keyakinan yang tidak tergoyahkan kepada Dhamma atau dikatakan pengalaman dan pengetahuan Dhamma ini dikatakan sebagai adigama sada, ya, adigama sada. Di mana adigama sada ini, Ibu Bapak saudara-saudari sedama, dalam karakteristik keyakinannya, ya, dikatakan keyakinan yang didasarkan karena adanya satu kepercayaan atau sadhana lakhana dan okapana lakhana, di mana keyakinan ini dikatakan karakteristiknya untuk kita bisa menjadikan keyakinan yang patut dan sejati apabila
keyakinan ini dijadikan sebagai landasan kita tidak akan memperkeruh yang namanya batin kita. Ya, cara kita agar tidak memperkeruh batin bagaimana? Ya, Ibu Bapak saudara-saudara sedama, kalau kita setiap saat batin kita keruh, tentu bagaikan kita meminum air tetapi ada racunnya kan, ya. Maka dari itu dikatakan di sini ketika kita sebagai umat Buddha yang dikatakan memiliki tingkat batin, ya, memiliki kadar batin yang baik, ya, kadar batin yang bagus dalam mempertahankan sada ini khususnya kepada pemahaman Dhamma dan praktik Dhamma, ya. Di sini kita seperti halnya mengetahui sifat-sifat seorang Buddha misalkan. Sifat-sifat seorang Buddha kan tidak hanya kita ketahui saja, tetapi kita renungkan. Misalkan arahan sama Sang Buddha Bhagawa sampai habis, ya. Di mana dari sifat-sifat Sang Buddha, sudahkah kita mempunyai yang namanya keyakinan yang sangat kuat sehingga kita tidak akan lagi yang dikatakan beralih keyakinan atau berpindah keyakinan, ya. Jadi di mana kalau dikatakan kita mengetahui bahwa selama ini kita mengetahui bahwa Buddha itu dikatakan sebagai Sang Bhagawa, ya, atau dikatakan Sang Bhagawa yang dikatakan kita pun harus mencontoh dari sifat-sifat Sang Bhagawa, ya, di mana kita bisa mengendalikan batin kita, ya, di mana kita juga bisa mempunyai cara untuk mencapai yang namanya jalan dari jalan Arya berluas 8, ya. Dan dikatakan kita memiliki yang namanya kebaikan akan membuahkan kesejahteraan dari keuntungan kita atau yasa, ya. Dan di mana kita bisa mengetahui bahwa Sang Bhagawa ini yang dikatakan mereka memiliki tanda-tanda yang dikatakan tanda-tanda luar biasa atau mahapurisa, ya. Ini dikatakan sebagai siri, ya. Maka dari itu dikatakan ketika seseorang memiliki yang namanya kebanggaan atau suatu keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya di sini dikatakan dengan usaha yang luar biasa kita sebagai umat Buddha yang kokoh menuntun diri kita untuk mencapai yang namanya kemahatauan, ya, atau ya dalam bahasa Pali dikatakan panyata, ya, di mana adanya usaha yang luar biasa ketika kita sebagai umat berumah tangga, dan nantinya bekal-bekal dari Dhamma yang sudah kita dengarkan sehari-hari, ini akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan secara dari yang namanya Pati Dhamma dan Patiweda Dhamma. Saat ini kan kita sedang pariyati, kita sedang mempelajari Dhamma, ya. Maka dari itu, Ibu Bapak Saudara-saudari Dhamma, keyakinan yang tak tergoyahkan khususnya untuk mengetahui dan mengetahui secara pengalaman-pengalaman Dhamma yang kita praktekkan, ya bagaimana cara kita bisa memperkembangkan diri kita. Misalkan, Bante, saya itu tadinya orang yang nggak sabaran. Kemudian karena saya sering membaca parita, saya sering melihat diri ke dalam diri saya, kemudian saya bisa mempraktekkan meditasi. Ya. Ketika saya mempraktekkan meditasi, bahkan kepada orang yang saya tidak sukai sekalipun, saya mengembangkan sikap metta atau dikatakan sikap cinta kasih. Ya. Jadi inilah cara-cara kita, misalkan bagaimana cara kita sebagai umat rumah tangga ataupun bagi para kaum garawasa, ya, kita memperhatikan yang namanya kesadaran-kesadaran dalam fenomena-fenomena batin kita. Ya. Dan yang paling utama, ya tentu di sini kita selalu mempraktekkan yang namanya jalan Arya berluas 8. Karena jalan Arya berluas 8 inilah yang akan selalu membimbing kita, yang akan selalu mengkondisikan batin kita agar kita tidak mudah goyah. Ya, agar kita tidak mudah goyah. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara Dhamma, karakteristik dari yang namanya keyakinan yang tak tergoyahkan di sini atau adhigama sada ialah di mana ketika seseorang mengetahui karakteristik dalam dirinya sendiri, ya, baik karakteristik dia secara fisik dia ketahui, karakteristik dari mental dia ketahui, atau dikatakan sebagai samanya lakhana dan sabbawa lakhana, ya, samanya lakhana dan
Sabbhawa Lakhana. Jadi ketika seseorang bisa mengetahui karakteristik baik, dia punya fisik dan mental yang ia sudah ketahui karakteristiknya, dan kemudian dia kembangkanlah ajaran Sang Buddha, sehingga bisa membawakan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ajaran Sang Buddha itu merupakan ajaran yang tingkat kemudahannya untuk dipraktekkan secara kehidupannya sehari-hari, secara kontinu atau secara bersinambungan. Ya, maka dari itu, Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, di sini dikatakan ajaran Sang Buddha pada dasarnya merupakan ajaran yang selalu mengkondisikan fenomena-fenomena dari pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Itu dikatakan seperti roda yang selalu berputar. Ya, roda yang terkadang kita selalu berada di atas atau selalu berada di bawah. Dan di mana roda-roda ini dikatakan ada saatnya kita untuk muncul atau timbul dan tenggelam. Ini dikatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ya, contohnya di mana di sini ketika kita menjadi lebih kuat keyakinannya kepada ajaran Sang Buddha, yang di mana khususnya bagi orang-orang yang suci atau mulia, ya, bisa mengetahui yang namanya jalan, pengetahuan jalan dan pengetahuan buah dari seseorang bisa mempraktekkan latihan meditasi. Ya, maka dari itu di mana keyakinan yang sangat kuat dan yang kokoh khususnya dan tidak pernah tergoyahkan dari seseorang memiliki yang namanya Adhigama Sada ini, ya, seseorang tentu tidak akan tergoyahkan dan tidak akan dia beralih yang namanya beralih keyakinan ke keyakinan yang lain. Karena tidak mungkin seseorang yang sudah menemukan permata dhamma, ya, atau permata dhamma ini dikatakan sebagai jalan hidupnya, kemudian dia menyia-nyiakan dan kemudian ia akhirnya berpindah keyakinan. Ya, maka dari itu Ibu Bapak Saudara-saudari sedama, yang selanjutnya di mana agama nasada. Ya, di mana di sini agama nasada merupakan keyakinan yang muncul atau timbul dari seorang bodhisatta, ya. Dari seorang bodhisatta atau seorang calon dari Sang Buddha atau seorang calon dari yang dikatakan sebagai calon Buddha. Ya. Maka dari itu di mana di sini keyakinan yang dikatakan agama nasada, ya, agama nasada di sini baik keyakinan yang tadi dikatakan sebagai keyakinan tingkat dasar, pemahaman dhamma yang berkaitan bahwa ini sebagai aspek dari pengabdian dan pelayanan dia, dan di mana dia memiliki yang namanya kebahagiaan untuk bisa merealisasi kesucian dari seseorang bisa mempraktekkan dari yang namanya dhamma itu sendiri. Ya, maka dari itu dalam hal ini sudahkah kita sebagai umat Buddha khususnya menyambut Waisak kita diingatkan kembali bahwa Sang Buddha merupakan seorang guru dan dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu bagaikan permata, ya. Dan di mana ketika seseorang bisa merealisasi sifat-sifat sejati yang dari dhamma yang Sang Buddha ajarkan, maka ini akan selalu mengkondisikan dia bisa melenyapkan yang namanya melenyapkan kehidupan dia sehari-hari dari yang namanya hukum Ataloka Dhamma, ya. Yang dikatakan Ataloka Dhamma kan ada di dalam Ratana Sutta, ya, dan di mana dengan kita setiap saat merenungkan bahwa kehidupan ini selalu ada Ataloka Dhamma itu, ya kita juga harus mengingat bahwa Sang Buddha bisa merealisasi Dhamma yang Sang Buddha temui sendiri dan kemudian Sang Buddha mengajarkannya kepada para siswanya. Dan kita sebagai umat Buddha, ketika kita memahami Dhamma, marilah kita semakin menjaga yang namanya keyakinan kita kepada Tiratana. Ya, kalau kita tidak menjaga keyakinan kita kepada Tiratana, tentu saat ini kita semua tidak lagi beragama Buddha. Tetapi kalau kita semakin yakin kepada ajaran Sang Buddha, kita pasti akan semakin latihannya bertingkat, sehingga suatu hari nanti kita mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, maka dari itu, Ibu Bapak Saudara-saudara sedama, meskipun masih di zaman saat ini dikatakan tahun Buddhisnya 2565 ya, menyambut Waisak, ya kita semua sama-sama, marilah kita sama-sama semakin mempraktekkan Dhamma,
dan kemudian jadikanlah Dhamma sebagai pelindung kita. Dan ketika kita sudah bisa melindungi diri kita sendiri dari ajaran-ajaran yang benar, marilah kita sama-sama juga untuk meluruskan ketika ada orang lain yang masih memiliki pandangan-pandangan tidak benar atau pandangan-pandangan salah. Karena ini sebagai cara kita melengkapi yang namanya proses dari kehidupan kita, sehingga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari akan semakin memperkuat keyakinan kita, khususnya ketika nanti sebelum kita meninggal dunia. Ya, jadi dalam kehidupan kita saat ini, gunakanlah waktu semaksimal mungkin, baik pagi hari hingga malam hari, sehingga ya praktek Dhamma kita dan mempelajari Dhamma kita yang setiap hari kita terus lakukan akan membuahkan yang namanya berkah dari kita mempraktikkan Dhamma. Ya, jadi semoga apa yang dapat saya sampaikan di sini, khususnya menyambut Waisak masih dalam 16 hari lagi ya, dan kita terus semangat untuk mempraktekkan Dhamma secara berkesinambungan, sehingga adanya kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati kita. Dan ketika suatu saat nanti kita misalkan adanya sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, kita sudah tegar karena kita memiliki yang namanya rakit untuk bisa menyeberangi, ya, menyeberangi yang namanya arus penderitaan. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada Ibu Bapak Saudara-saudara Dhamma, dan semoga kita semua selalu sehat, bersemangat, dan terus mempraktikkan Dhamma secara nyata. Saya akhiri sampai sata bhavantu sukitata, semoga semua malam berbahagia. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bante. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Gunaseno. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, dapat langsung menyalakan fitur raise hand dan bertanya. Dan apabila ingin bertanya secara tertulis, juga bisa dikirim ke co-host atau ke operator. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Baik, Bante, ada satu pertanyaan yang masuk melalui tertulis. Pertanyaannya sebagai berikut. Bante, saya ingin bertanya, apakah keyakinan itu harus muncul sebelum ehipasiko atau baru akan muncul setelah kita melakukan ehipasiko? Bagaimana cara kita memperkuat keyakinan itu kalau kita masih dipenuhi dengan keraguan? Terima kasih, Bante. Ya, sebenarnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, keyakinan ini akan semakin kuat apabila kita terkena sebuah permasalahan hidup. Jadi ketika kita misalkan ada satu kejadian-kejadian yang kita hadapi, yang kita alami, dan kemudian kita memperkuatnya dengan misalkan caranya tidak hanya melakukan kebaikan saja ya, misalkan kalau ada permasalahan hidup ya tentu kita harus menyelesaikan masalah hidup itu sehingga tidak adanya lagi beban hidup kita ya. Jadi sebenarnya keyakinan itu muncul apabila kita sudah merasakannya dan mengetahuinya, sehingga keyakinan yang kita lakukan kepada ajaran Buddha ini, misalkan contoh yang paling biasa kita hadapi saat meditasi, kita merasakan duka. Ya. Saat kita merasakan duka, bisa nggak duka itu akan lenyap? Kalau duka itu tidak lenyap, berarti akan selalu sakit ketika latihan meditasi. Tapi ketika kita latihan meditasi, dukanya misalkan semakin menurun, dan kita bisa lepaskan duka itu, ya dikatakan kita sudah mengetahui bahwa segala itu yang terbentuk adalah bagian dari proses muncul, berlangsung, dan lenyap. Ya, jadi di mana sebenarnya ehipasiko itu akan hadir apabila akan timbul apabila kita mengalaminya terlebih dahulu. Ya, mengalaminya terlebih dahulu. Dan tentunya itu harus dilakukan tanpa adanya titipan. Ya. Jadi dikatakan ketika kita yakin kepada satu ajaran, janganlah ajaran itu kita titipkan kepada orang lain. Atau misalkan ketika kita mau berbuat baik, kita harus benar-benar yang tadi saya sampaikan sesuai dengan
langsung dari orang yang bersangkutan. Seperti itu. Baik Bante, terima kasih. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi, tapi kita tunggu semenit ya Bante. Apakah ada yang Bapak Ibu untuk segera bertanya aja langsung melalui fitur raise hand atau bisa melalui pertanyaan tertulis, bisa secara tertulis. Biasa kalau kebaktian online sampai jam berapa? Iya. 8:30 Bante atau jam 9? Masih lama. Masih lama. Pak Saron mungkin mau diskusi, nggak apa-apa. Sudah 9 menit Bante, tapi belum ada yang bertanya lagi. Oh, ada satu Bante, ada satu lagi pertanyaan. Selamat malam, nama budaya Bante. Mohon dijelaskan apakah dengan adanya keyakinan dapat membantu seseorang untuk lebih maju dalam meditasi juga? Sebenarnya kalau dalam hal meditasi tidak hanya keyakinan yang diutamakan ya, tapi lebih utamanya ke perhatian, kesadaran, dan semangat dia untuk melakukan itu. Ya, tadi juga menjawab pertanyaan yang pertama kan, bagaimana cara kita untuk menghindari keraguan-raguan, khususnya dalam latihan-latihan praktik dhamma sehari-hari. Ya. Jadi ketika kita adanya keraguan-raguan itu kan sebenarnya belenggu dari yang namanya samyojana ya. Sakaya Diti, Pici Pica, Sila Bata Paramasa. Ketika ketiga hal ini saja selalu ada di dalam rintangan kehidupan kita sehari-hari, tentu ini akan semakin menghambat kita mencapai kesucian sotapanna. Jadi ketika kita sedang latihan meditasi, ya usahakan latihan meditasinya pun ya dikatakan menemukan seorang guru yang bisa membimbing ya. Jadi ketika latihan meditasi, misalkan di Wihara Dhamma Sukha Pluit, suka ada kan latihan itu dibimbing oleh para bante ya. Ini cara-cara yang benar untuk kita misalkan ada keraguan-raguan ketika kita sedang latihan meditasi ya. Jadi ketika kita misalkan adanya keyakinan yang kuat ketika kita meditasi, ya pada dasarnya meditasi itu ketika kita bisa melihat diri ke dalam dan akhirnya kita menemukan sendiri praktek dari ehipasiko melatih kemurnian dari pikiran kita. Dan jadi di mana ketika kita latihan meditasi pun dikatakan janganlah mengejar sesuatu ya. Kalau kita mengejar sesuatu ya tentu tidak akan berhasil. Tetapi kita melihatnya secara langsung dan secara berkesinambungan sehingga kesadaran kita semakin kuat dan keyakinan kita tidak akan tergoyahkan khususnya dalam melewati kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti itu. Jadi meditasi itu akan membuat seseorang semakin panjang usia. Karena apa? Tidak ada yang dipikirkan, ya. Tidak adanya permasalahan hidup yang dipikirkan, tetapi ia bisa lepaskan saat ia sedang latihan meditasi. Seperti itu sih pada dasarnya. Baik Bante, terima kasih. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, apakah Bante mau menyampaikan pesan yang ingin disampaikan atau kesimpulan sebelum kita tutup kebaktian? Ya,
closing statement saya pada saat ini menjelang Waisak ya, teruslah untuk selalu meningkatkan latihan-latihan praktik dari Dhamma yang kita latih sehari-hari, sehingga Dhamma itu akan memberikan yang namanya kebahagiaan, dan selalu jadikanlah Dhamma bukan sebagai kritik, bukan sebagai penilaian, tetapi sebagai rakit untuk kita nantinya menyeberangi arus-arus kehidupan yang tidak pasti, yang akan selalu berubah. Karena Dhammalah yang akan memberikan kekuatan ketika kita sedang lengah, dan karena Dhammalah yang akan selalu membimbing kita dikala kita sedang ada musibah. Ya, terima kasih, dan semoga kita selalu bersemangat mempraktikkan Dhamma dan menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Ya.